Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Catherine Natania Siregar, Cuisan, Jessi Natali, Natalia Kusumawardani, Owen Tangki, Rafsanjani Yuda Pamungkas, dan Francia Liviana Beni. Kami ingin menampilkan presentasi kami mengenai jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Gudang Garam di Masa Pandemi dengan menggunakan metode rasio analisis. Semoga presentasi kami dapat menjadi manfaat baru dan menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan! Selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan kinerja keuangan oleh PT Gudang Garam Tbk. Dan seperti yang kita tahu, PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang mempekerjakan begitu banyak karyawan. Dan tentu saja karyawan tersebut perlu digaji. Dan selama pandemi COVID-19, diketahui bahwa PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang kinerja keuangannya menurun selama pandemi. Dan untuk meninjau hal tersebut, kelompok kami menggunakan metode analisis rasio keuangan dengan 3 rasio, yaitu yang pertama rasio likuiditas, lalu yang kedua rasio profitabilitas, dan yang terakhir yaitu rasio solvabilitas. Dan yang pertama-tama rasio dari likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan PT Gudang Garam Tbk untuk mengukur kemampuan PT Gudang Garam Tbk dalam melunasi utang jangka pendeknya. Dan yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk untuk mengetahui seberapa banyak profitabilitas, yaitu keuntungan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk dengan penjualannya selama pandemi. Dan hal ini bisa kita bandingkan dengan tahun 2019. Dan lalu yaitu rasio solvabilitas yang merupakan kemampuan daya tahan PT Gudang Garam Tbk dalam melunasi utang jangka panjangnya selama pandemi. Dan dari ketiga rasio ini kita dapat mengetahui kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk sama pandemi. Dalam mengukurnya diperlukan laporan keuangan tahun 2020 dan juga laporan keuangan tahun 2019 agar kita dapat membandingkan antara keuangan tahun sebelumnya dan tahun setelah pandemi. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kinerja keuangan bukan hanya dipengaruhi oleh itu saja, namun bisa juga terjadi karena aspek-aspek lainnya. Dan melalui jurnal ilmiah ini kami akan mengungkapkan apa saja yang menjadi faktor penurunan kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk sama pandemi. Dan kinerja keuangan ini juga mempengaruhi jumlah saham yang beredar dari PT Gudang Garam Tbk karena setahu kita bahwa banyak investor yang menjualkan sahamnya sama pandemi karena mengalami kerugian. Dan itu juga terjadi pada PT Gudang Garam Tbk. Maka dari itu, sama pandemi modal yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk kemungkinan menurun karena terjadi penurunan dari lembar saham yang diperjualkan oleh investor-investor sebelumnya. Dan hal ini bisa saja mempengaruhi kegiatan operasional dari PT Gudang Garam Tbk. Dahuluan, di situasi pandemi ini mengakibatkan banyak perubahan pada perilaku konsumsi masyarakat yang mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan berakibat pada penurunan pendapatan perusahaan. Sehingga kelompok kami memilih PT Gudang Garam sebagai objek penelitian dari karya ilmiah kami. Kami menggunakan analisa rasio keuangan untuk mengetahui seberapa besar laba perusahaan. Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya laba perusahaan akan mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi. Selain itu kami juga menggunakan rasio likuiditas untuk mengetahui seberapa likuiditas dari perusahaan. Rasio likuiditas ini akan menunjukkan likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini juga sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan agar para pengambil keputusan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Yang selanjutnya itu rasio solvabilitas. Ini hampir sama dengan rasio likuiditas, namun rasio solvabilitas lebih fokus pada mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sehingga rasio ini biasanya digunakan oleh para kreditur untuk mengetahui apakah aset dari perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya maupun jangka panjang perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya, Francia. Nah, teman-teman, kali ini saya bakal menjelaskan tentang tinjauan teori yang kami buat dari jurnal kami. Ayo kita lihat sama-sama.
Nah, teman-teman, saya bakal menjelaskan tentang liquidity ratio. Liquidity ratio digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Komponen-komponen yang terdapat dalam liquidity ratio adalah current ratio, exit test quick ratio, account receivable turnover, dan inventory turnover. Nah, dari komponen-komponen yang saya sebutkan ini, terdapat dua yang kami ambil, yaitu inventory turnover ratio dan current ratio. Saya bakal menjelaskan dari yang pertama, yaitu inventory turnover ratio. Mari kita lihat sama-sama. Inventory turnover ratio adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur banyaknya persediaan yang dapat dijual oleh suatu perusahaan. Sedangkan untuk current ratio adalah perhitungan yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas suatu perusahaan dalam mengetahui tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban aset lancar dalam jangka waktu pendek. Itu mengenai penjelasan mereka. Sekarang saya bakal menjelaskan ke rumus-rumus dari inventory turnover ratio dan current ratio. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini merupakan rumus dari inventory turnover dan current ratio, teman-teman. Kita bakal jabarkan satu-satu. Nah, dari inventory turnover. Inventory turnover, rumusnya adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Cost of goods sold itu apa? Cost of goods sold itu biaya pokok penjualan. Sedangkan untuk average inventory adalah rata-rata persediaan. Nah, dari average inventory ini masih ada rumusnya lagi, teman-teman. Average inventory rumusnya adalah beginning ditambah ending inventory, kemudian dibagi dua. Maksudnya beginning dan ending inventory itu apa? Beginning inventory maksudnya persediaan awal ditambah persediaan akhir, kemudian dibagi dua. Itu merupakan rumusnya. Nah, itu merupakan rumus dari keseluruhan inventory turnover yang saya jelaskan seperti di PPT ini. Sedangkan untuk current ratio rumusnya adalah current assets dibagi current liabilities. Nah, current asset itu apa? Current asset itu aset lancar. Dan current liabilities itu adalah kewajiban lancar. Itu merupakan rumus dari current ratio. Nah, untuk mendapatkan jumlah dari current asset dan jumlah dari current liabilities, ternyata ada rumusnya lagi loh, teman-teman. Current asset itu rumusnya apa? Current asset rumusnya itu cash equivalent, ditambah account receivable, ditambah inventory, ditambah prepaid expense, ditambah seterusnya. Nah, sedangkan untuk current liabilities rumusnya adalah account payable, ditambah tax payable, ditambah current portion of long-term debt, ditambah accrued seterusnya. Itu merupakan rumus dari current asset dan current liabilities yang seperti saya jelaskan sekarang. Nah, teman-teman, setelah itu bakal dijelaskan oleh teman saya mengenai profitabilitas rasio. Itu merupakan bagian dari teman saya, itu Natalia. Sekian dari penjelasan saya. Sekarang saya Natalia akan menjelaskan mengenai tinjauan teori pada bagian probability ratio. Jadi, probability ratio atau yang dalam bahasa Indonesianya rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan, tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu. Caranya dengan memaksimalkan penggunaan aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio probabilitas ini meliputi profit margin, asset turnover, return on asset, return on shareholders equity, earning per share, price earning ratio, dan payout ratio. Namun dalam proses menganalisis data untuk keperluan jurnal, kami hanya akan menggunakan beberapa komponen dari rasio probabilitas yang dianggap sesuai untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh PT Gudang Garam selama pandemi. Yang kami gunakan yaitu net profit margin, return on asset, dan earning per share. Yang pertama yaitu net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk membuktikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Jadi ketika rasio semakin besar, tandanya kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar semakin baik. Yang kedua yaitu return on asset. Return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Return on asset biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan dalam penjualan produknya di setiap periode. Return on asset juga sering digunakan perusahaan untuk mengukur tingkat efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan dengan mengalokasikan seluruh modal yang dimilikinya. Lalu yang terakhir adalah earning per share. Earning per share merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan per lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Earning per share digunakan untuk melihat keuntungan yang diperoleh dari saham. Jika earning per share yang dimiliki perusahaan semakin besar, maka kinerja perusahaan semakin baik.
Alasannya karena memiliki laba yang besar dan menunjukkan adanya pertumbuhan di dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan dalam profitability ratio. Yang pertama untuk mencari net profit margin. Caranya dengan membagi net profit sebelum pajak dengan penjualan atau sales. Setelah itu dikali 100. Dan untuk mencari return on asset, caranya membagi net income dengan total asset. Dan yang terakhir untuk mencari earning per share yaitu mengurangi net income dengan preferred dividend. Lalu hasilnya dibagi dengan outstanding shares. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio analisis yang ketiga. Rasio analisis ketiga adalah solvency ratio atau juga disebut dengan rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengukur sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang dalam jangka waktu yang lama. Rasio ini sering digunakan oleh calon pinjaman bisnis karena mampu menunjukkan arus kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek perusahaan tersebut. Rasio ini sendiri meliputi debt to total asset ratio dan juga time interest earn. Namun, kami sebagai peneliti memutuskan untuk menggunakan debt to total asset ratio karena dirasa hal tersebut lebih sesuai untuk digunakan dalam mengukur kemampuan PT Gudang Garam Tbk dalam melunasi hutang jangka panjangnya di situasi pandemi seperti saat ini. Nah, debt to total ratio sendiri atau rasio utang terhadap total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang guna untuk melihat kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan segala kewajiban dalam jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Nah, rumusnya sendiri adalah debt to total ratio sama dengan total liabilities atau total debt dibagi dengan total asset. Selanjutnya, saya Yuda akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami. Penelitian kami menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif, di mana data yang diperoleh tersebut berupa angka-angka. Data tersebut juga merupakan data sekunder, di mana perolehan data bersumber dari pihak atau penelitian lain yang telah dipublikasikan, seperti laporan keuangan PT Gudang Garam tahun 2020 dan 2019 yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Dua laporan keuangan ini akan kami bandingkan untuk menganalisis pergerakan kinerja perusahaan pada pengaruh pandemi. Data lainnya seperti jurnal serta buku yang diambil dari penelitian lain untuk digunakan sebagai dasar teori penelitian sebagai acuan kesimpulan analisis. Data laporan keuangan kami juga berbentuk sampel, di mana dalam penelitian ini kami hanya menggunakan data laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dari seluruh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Lalu kita akan memulai bagian hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama-tama yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa current ratio merupakan pengukuran likuiditas dari perusahaan dan kemampuan bagaimana perusahaan itu melunasi utang jangka pendeknya yang diperkirakan kurang dari 1 tahun. Dan perhitungannya itu sendiri terdiri dari current asset yang dibagi dengan current liabilities. Dan setelah perhitungan tahun 2020 didapatkan bahwa angka current ratio pada tahun 2020 merupakan 2,91%. Dan apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebelum pandemi, angkanya lebih rendah yaitu 2,06%. Dan hal ini menyatakan bahwa kemampuan PT Gudang Garam Tbk dalam melunasi hutang jangka pendeknya semakin membaik pada tahun 2020. Berarti sama pandemi ia masih mampu untuk berjuang melunasi hutang jangka pendeknya sehingga ia masih dapat dikatakan stabil dan di atas rata-rata dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Selanjutnya, inventory turnover. Berdasarkan hasil perhitungan inventory turnover pada tahun 2020, dapat dilihat bahwa persediaan inventory pada awal tahun itu terjual habis dan melebihi kuantitas di awal tahun. Berdasarkan perhitungan inventory turnover pada tahun 2020, didapatkan hasil sebanyak 2,34 kali, yang artinya inventory turnover pada tahun 2020 pada PT Gudang Garam itu sebesar 2,34 kali. Namun pada tahun 2019, inventory turnover pada PT Gudang Garam hanya sebesar 2,15 kali, yang artinya pada tahun 2020 atau selama pandemi, PT Gudang Garam mengalami peningkatan inventory turnover sebesar 0,19 kali jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai net profit margin. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan net profit margin, dapat dilihat pada tahun 2020 PT Gudang Garam Tbk memiliki net profit margin sebesar 6,63%. Hal ini membuktikan pada tahun 2020 perusahaan Gudang Garam mampu menghasilkan laba bersih. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, net profit margin PT Gudang Garam mengalami penurunan karena pada tahun 2019 mencapai 10,23% profit margin. Ini semua dikarenakan PT Gudang Garam Tbk menjual produknya dengan harga yang relatif lebih rendah daripada sebelumnya. Selain itu, penurunan net profit margin ini juga bisa dikarenakan adanya kenaikan harga pokok penjualan karena bea cukai pada rokok mengalami peningkatan. Untuk mencari net profit margin sendiri, rumusnya adalah net profit dibagi dengan net sales dikali 100%. Sehingga kita dapat angka 6,63% di tahun 2020. Oke, selanjutnya saya Yuda akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian bagian return on asset. Sebelumnya, di tinjauan teori, return on asset atau pengembalian aset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Return on asset ini dihitung dengan cara net income atau laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Hasil yang didapatkan kelompok kami setelah menghitung return on asset pada laporan Gudang Garam tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar 0,097 atau 9,7%. Hasil ini diartikan bahwa tiap aset yang bernilai Rp1 dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,097 rupiah. Jika kita bandingkan dengan return on asset dari laporan keuangan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yang sebesar 0,138 atau 13,8%, maka return on asset pada laporan keuangan tahun 2020 mengalami penurunan. Oke, terima kasih Yudas atas penjelasannya. Sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan debt to total asset ratio. Sebenarnya apa sih debt to total asset ratio itu? Debt to total asset ratio ini menghitung atau membandingkan total hutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini lebih menghitung pada likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemampuan, likuiditas atau kemampuan dari perusahaan untuk membayar hutang dan menghitung berapa sih sebenarnya berapa sih aset itu berasal dari hutangnya berapa sih gitu. Rasio ini telah kita hitung dan telah kita bandingkan hasilnya dengan hasil tahun lalu. Dapat kita lihat debt to total asset ratio Gudang Garam pada tahun 2019 sebesar 0,35. Terjadi penurunan 0,1 poin pada tahun 2020. Sehingga pada tahun 2020 ini menjadi 0,25. Hal ini tentu terjadi karena adanya pembayaran hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Ini juga menandakan likuiditas dari perusahaan dapat terjaga dengan baik oleh manajemen perusahaan. Selain itu, ini juga menandakan dari seluruh aset yang dimiliki oleh Gudang Garam, 25%-nya berasal dari hutang. Tentu ini sangat ideal ya, karena idealnya adalah 0,5 debt to total asset ratio, tetapi Gudang Garam berhasil menjaga agar debt to total asset ratio ini di bawah 0,5, jadi 0,25. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai earnings per share. Earnings per share sendiri menghitung penghasilan per saham yang nantinya akan diterima oleh investor Gudang Garam. Dapat kita lihat terjadi penurunan pada earnings per share yang telah kita hitung apabila kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini. Tahun lalu untuk angkanya sendiri adalah berada pada 5,655 per sahamnya. Jadi tiap saham yang beredar di publik terdapat penghasilan 5,655 ini.
lalu tahun ini menjadi 3,95. Penurunan ini tentunya menjadi berita buruk bagi gudang garam karena investor dari gudang garam secara tidak langsung memiliki penghasilan yang lebih sedikit daripada tahun lalu. Hal ini juga dapat terjadi karena turunnya konsumsi masyarakat dan juga terjadi kenaikan pula pada cukai rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harga dari rokok meningkat sehingga konsumsi masyarakat pun akan menurun. Selain itu, konsumsi masyarakat juga menurun dikarenakan adanya pandemi yang melanda negara kita. Demikian penjelasan saya mengenai debt to total asset ratio dan juga earnings per share. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terhadap PT Gudang Garam Tbk, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan liquidity ratio, PT Gudang Garam menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik dalam melunasi utang jangka pendeknya. Walaupun sedang berada di dalam situasi pandemi seperti ini, PT Gudang Garam Tbk mampu menunjukkan peningkatan nilai pada aspek likuiditas seperti current ratio dan juga inventory turnover. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah aset pada PT Gudang Garam Tbk dan juga peningkatan penjualan rokok selama pandemi ini. Kesimpulan kedua, berdasarkan profitability ratio, PT Gudang Garam menunjukkan adanya penurunan penjualan selama pandemi yang dapat kita tinjau dari profitability ratio. Dari pengukuran secara profit margin, return on asset, dan juga earning per share dapat ditinjau bahwa perusahaan mengalami kerugian selama pandemi. Walaupun penjualan yang terjadi selama pandemi meningkat, namun net profit yang didapatkan oleh PT Gudang Garam Tbk menurun selama pandemi ini. Hal ini bisa saja terjadi apabila PT Gudang Garam Tbk menurunkan harga penjualan pokok ke harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Maka dari itu, harga per lembar saham pada PT Gudang Garam Tbk mengalami penurunan, dan hal ini menyebabkan banyak pemegang saham menjual saham mereka. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh ketidakpastian harga saham selama pandemi ini. Hal ini menyebabkan modal yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, sehingga pemanfaatan untuk kegiatan operasional juga semakin berkurang. Yang ketiga adalah kesimpulan berdasarkan solvability ratio. PT Gudang Garam Tbk menunjukkan adanya peningkatan dalam solvency ratio. Hal ini diukur dengan menggunakan analisis debt to asset ratio. Dari pengukuran tersebut didapat hasil di mana PT Gudang Garam Tbk mampu melunasi utang-utang jangka panjang mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa PT Gudang Garam Tbk mampu bertahan untuk melunasi seluruh utang perusahaan dan melakukan kegiatan operasional walaupun di masa-masa sulit seperti pandemi ini. Demikian kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian kami terhadap PT Gudang Garam Tbk. Sekian presentasi mengenai karya ilmiah kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Gudang Garam di Masa Pandemi dengan menggunakan metode analisis rasio. Terima kasih.